Namaku Ari Winarsih, biasa dipanggil Ari oleh teman-temanku. Aku masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Aku anak ketiga dari 2 bersaudara. Kemarin ketika aku berbicara dengan kedua orang tuaku, dengan membahas tentang masa depanku, aku hampir putus asa. Karena cita-citaku terhambat oleh ekonomi keluargaku. Orang tuaku menuntut aku untuk bekerja, sedangkan aku ingin menjadi perawat. Tidak hanya itu saja konflikku, cita-citaku juga bertentangan dengan impianku. Ketika impianku ingin menjadi perawat terkenal, tetapi semua tidak mungkin karena ekonomi keluargaku. Pada keesokan harinya, saya pun berbicara sama kakak saya, membahas tentang cita-cita dan masa depanku. Aku, Kak, kakak saya, iya dek, ada apa? Aku, Kak, aku mau kuliah tetapi ibu bapak enggak ngebolehin karena ekonomi keluarga. Kakak, ya udah kalau bapak dan ibu enggak ngebolehin karena ekonomi keluarga, ya udah kamu kerja aja kayak kakak. Terus aku pun masuk kamar sambil menangis. Di hati kecilku aku sangat ingin kuliah karena ingin menggapai cita-citaku yang sudah kuimpi-impikan sejak bangku kanak-kanak. Pada keesokan harinya saya pun mulai bingung. Teman-teman saya menanyakan saya mau kuliah di mana, Ri? Aku enggak kuliah. Teman saya, lah kenapa? Tanya saya. Aku pun menjawabnya, karena ekonomi keluarga saya. Teman saya menjawab, lah kan bisa Ri kuliah sambil kerja. Aku pun tambah bingung mau menjawab apa. Teman-temanku berbicara tentang kuliah dan cita-citanya. Aku menjawab apa? Teman-temanku berbicara tentang kuliah dan cita-citanya. Aku pun bisanya terdiam dan di hati paling dalam hanya bisa menangis dan berkata, beruntungnya teman saya bisa kuliah dan bisa menggapai cita-citanya. Sedangkan saya, cita-citaku dan masa depanku terhalang oleh ekonomi keluargaku. Keesokan harinya saya pun berpikir sambil berbicara sendiri, ya udah deh kalau enggak kuliah. Aku udah sangat bersyukur dengan saya disekolahkan sampai sekolah menengah atas atau SMA. Sampai kedua orang tuaku bekerja keras demi anaknya, berangkat pagi, pulang petang hanya untuk menafkahi keluarganya. Ibu saya pun menghampiri saya di kamar tidur saya. Ibu saya bertanya, ada apa Ri, kok kamu enggak makan? Terus aku pun menjawab, enggak apa-apa Bu. Terus ibu saya, mesti kamu mikir ya tentang cita-citamu dan masa depanmu yang terhalang oleh ekonomi keluarga. Terus ibu saya bilang sama saya, kalau kamu mau kuliah dan mau menggapai cita-citamu, kamu harus kerja dulu. Soalnya ibu tidak sanggup membiayai kuliah kamu sampai kamu jadi perawat. Ibu saya bilang sambil menangis, maafin ibu ya, ibu tidak sanggup kalau biayai kuliah kamu. Aku pun menjawab, enggak apa-apa Bu, enggak usah minta maaf, ibu enggak salah kok, aku udah benar-benar bersyukur disekolahin ibu sampai tamat SMA. Aku udah sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu yang telah membiayai aku sampai SMA ini, Bu. Aku akan terus menggapai cita-citaku yang kuimpi-impikan sejak bangku kanak-kanak. Aku akan berusaha agar cita-citaku tercapai tanpa membebani kedua orang tuaku.
Aku akan selalu ingat pesan ibu kalau kamu mau kuliah kerja dulu, soalnya ibu enggak sanggup biayai kamu kuliah. Kata-kata ibu saya akan menjadikan motivasi agar cita-citaku dan masa depanku tercapai. Walaupun masih angan-angan, tapi aku percaya bahwa harapan itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Mulai detik ini saya akan terus belajar agar nilai saya bagus saat ujian. Agar saya bisa menggapai cita-citaku dan masa depanku tanpa membebani kedua orang tua saya. Sampai detik ini saya pun terus berusaha agar saya bisa kuliah tanpa membebani keluarga. Jadi perawat itu cita-citaku sejak kecil. Kayaknya asik dan menyenangkan jadi perawat. Karena merawat orang-orang yang sakit dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan.